Karena kan kalau misalnya kita salah baca, salah nyampein, nggak cuma dimarahin produser aja, tapi juga bisa dimarahin netizen kan. Netizen kita, karena aku masih menjadi wartawan kan, dan wartawan punya etika-etika sendiri lah. Paling nggak dia punya mental yang berani. Berani ngomong duluan sama narasumber, berani negor duluan sama teman-teman reporter ataupun wartawan TV lain. Kadang adrenalin rush itu justru ada di teman-teman wartawan. Semakin hal itu menyeramkan, semakin kayak ayo gue datang ke sana gitu. Jadi aku pernah liputan demo di mana itu waktu itu RUU PKS diterbitkan di tengah pandemi. Nah itu karena aku mikir aku udah 6 tahun di berita, mungkin gak ada salahnya kali ya aku coba juga main film ya. Jadi mungkin aku akan ambil peluang main film. Halo Chef, apa kabar? Baik, Mbak Nita apa kabarnya? Alhamdulillah baik-baik sekali aku. Sehat ya, lagi sibuk apa sekarang? Aku sih sibuknya ngurus bisnis kulinerku aja sih Mbak. Iya, emang makanannya enak banget sih. Nah, Happy People ini teman aku nih, Syafinas. Dia nih karirnya lagi naik nih. Amin. Nah, mungkin bisa ceritain nggak nih ke kita nih pengalaman di kantornya gitu? Pengalaman kerja kali ya. ya. Pengalaman kerjanya. Sebenarnya aku udah terjun di dunia media sebagai wartawan tuh dari 2016, Mbak Nita. Dari 2016. Waktu itu aku masih kuliah semester 5-6 lah gitu. Aku udah turun ke Metro TV buat program traveling. Terus habis itu aku pindah lagi ke Jak TV, aku pindah lagi ke Tempo Channel, baru akhirnya aku di RCTI. Dan soon akan pindah lagi nih juga ya kan. Nanti TV-nya rahasia. Terus udah gitu ya udah sih, memang kebetulan sesuai sama jurusan kuliah juga kan. Aku jurusan kuliahnya kan komunikasi S1 S2-nya, dan memang dari zaman dulu aku sekolah tuh aku udah kayak gue pengen banget jadi news anchor deh gitu. Ya. Karena kalau kata mama jadi anchor dong Kak, kelihatannya pinter kelihatannya gitu kan. Emang apa semua kan juga belajar ya gitu kan. Gitu. Jadi ya udah deh, dan ternyata terbuka jalannya di sana gitu kan, ya gitu deh. Tapi kalau jadi news anchor itu, jadi Mbak Syaf tuh harus jaga image gitu nggak sih? Kayak terlihat kayak harus apa ya? Ya seperti tadi Mbak bilang kan harus terlihat. Sebenarnya kalau jaga image itu bukan kewajiban, tapi lebih ke kayak setiap profesi kan pasti perlu yang namanya branding ya. Kita perlu membranding diri kita sendiri. Jadi bukan jaga image atau pencitraan, bukan. Tapi menurut aku setiap profesi pasti butuh yang namanya branding. Nah, news anchor itu memang brandingnya tuh pada umumnya elegan, tenang gitu kan. Walaupun di luar itu mungkin ada yang sangat ekstrovert gitu. Aku juga tipikal yang ekstrovert gitu kan. Tapi bukan berarti aku ekstrovert akhirnya di depan layar aku cekikik sembarangan gitu ya, enggak juga gitu. Semua tetap pada porsinya lah gitu. Oh gitu, iya. Jadi suka masih ngerasa grogi nggak kalau misalnya bawain berita kan harus live gitu kan, terus atau mungkin salah baca teks di depan gitu. Nah tapi ya Mbak, sebelum aku ngelanjutin ini kan aku ada minuman. Kamu belum ada minuman loh Mbak Nita. Oh iya, aku mau pesen kopi aja deh Mas. Aku mau pesen latte aja, hot latte. Iya, satu ya. Itu aja? Iya, makasih. Kan gak enak aku minum sendiri. Oh iya. Gimana Mbak? Oke. Tadi nanya tentang nervous ya. Kalau nervous sih pasti ada, dan aku selalu ngerasa kalau nervous itu artinya emang kita juga masih mau belajar Mbak. Justru kalau nggak ada nervous itu harus tanda tanya tuh ya kan. Sombong banget nih nggak ada nervousnya gitu kan. Aku sih sebenarnya masih cukup nervous gitu. Masih suka deg-degan karena kan kalau misalnya kita salah baca, salah nyampein, nggak cuma dimarahin produser aja, tapi juga bisa dimarahin netizen kan. Netizen kita kan paling sensitif kan gitu. Jadi masih suka nervous sih. Dan kalau prompter, tulisan yang di depan itu latihan untuk kita bisa baca itu. Memang nggak gampang kalau memang jarang pakai prompter atau baca tulisan tuh agak susah kalau memang nggak terbiasa. Tapi setelah
dilatih dan memang tuntutan pekerjaan kita harus bisa pakai prompter, ya lama-lama bisa. Mbak Nita juga bisa. Nanti soon Mbak Nita akan punya prompter nih di depan. Aduh, amin. Udah nggak usah amin. baca handphone lagi nih, pasti akan baca prompter. Aduh, nih Mbak Syaf nih udah jago banget nih emang. Udah berapa tahun sih di TV ini? Udah lama ya pasti ya? Udah 6 tahun. Udah 6 tahun ya, Cuman jadi udah lancar banget. kalau di TV-nya itu aku dari kecil. Emang dari kecil tuh udah dijorokin sama mama untuk jadi talent gitu kan, talent iklan, sitkom. Macam-macam deh, pokoknya udah dijorokin sama mama. Jadi dari kecil memang udah kebiasa ngomong sama banyak orang gitu. Gitu. Jadi nih aku dapat info nih. Jadi sebelumnya tuh Mbak Syaf tuh pernah main sitkom gitu kan. Nah terus gimana nih kok pindah ke jadi jurnalis gitu? Nah kenapa tuh alasannya? Apa ya? Menurut aku darah seni di aku tuh ada banget ya. Karena kakekku tuh dulu pemain band. Kakekku penyanyi juga, terus mamaku penari. Jadi kayaknya darah art itu ada gitu di aku. Ditambah pas aku kuliah SMA tuh aku juga main teater. Jadi sebenarnya sempet kayak waktu kuliah tuh gue mau jadi apa ya gitu, dan sempat nyanyi juga gitu kan. Kayak gue mau jadi apa ya, tapi seiring berjalannya waktu peluang yang terbuka memang peluang untuk menjadi presenter. Jadi udah aku jalanin aja gitu. Tapi ya sekarang berjalannya waktu ke sampai 2022, peluang untuk iklan ada juga, pelan-pelan juga ada mulai series dan segala macam. Walaupun belum bisa aku ambil sih karena aku masih menjadi wartawan kan, dan wartawan punya etika-etika sendiri lah yang harus diambil, yang bisa dikerjakan dan yang tidak bisa dikerjakan gitu. Jadi ya kita lihat saja lah dunia ini akan membawa saya kemana. Mbak Syaf bisa ceritain nggak pengalaman paling seru nih selama menjadi jurnalis tuh apa, mungkin liputannya yang bagaimana gitu? Pertama aku suka banget waktu aku dikirim ke Alor NTT. Jadi itu pertama kalinya aku dikirim ke NTT. Dan karena liputan itu aku jadi kayak sekarang banyak banget keluarga di NTT. Jadi deket gitu kan sama orang-orang di sana. Aku diving di sana, dan Alor itu kan memang wilayah dengan spot underwater terbaik di Indonesia. Itu ratusan spot underwaternya di sana gitu. Jadi kalau misalkan orang-orang pada ke underwater Raja Ampat, lo harus yang namanya ke NTT, Alor gitu. Itu salah satunya itu. Kedua, aku cukup sering liputan demo gitu kan. Jadi aku pernah liputan demo di mana itu waktu itu RUU PKS diterbitkan di tengah pandemi. Nah, itu banyak menuai kontroversi deh pada saat itu gitu. Jadi aku turun ke lapangan di tengah mahasiswa yang punya tuntutannya masing-masing gitu kan. Nah, ketika hari sudah mulai gelap, mulai deh tuh ada gas air mata ya kan, ada api-api dan ban-ban yang mulai dibakar. Nah, itu sih serunya sih. Agak serem sebenarnya, apalagi dilakukan oleh perempuan, tapi nggak tahu kenapa kalau memang udah jiwanya jurnalis tuh justru teman-temanku malah seneng dapat liputan kayak gini, bencana yang apa di situ, karena mental kita ditempa kan gitu, dan semakin kuat semakin bagus juga pasti liputannya. Iya, harus yang berjiwa adventurer juga lah ya kalau mau jadi jurnalis ya. Iya, slightly harus sedikit adventurer juga sih. Iya. Gitu. Jadi nyanyi juga kali ya mungkin? Vokalis band juga kan? Dulu dari zaman aku SMP sampai aku kuliah awal tuh aku masih nyanyi. Jadi kalau disuruh milih, pengen jadi anchor atau penyanyi atau pemain sitkom? Pengennya sih semuanya kalau bisa ya. Semuanya kalau bisa. Mana yang ngasilin cuan aja nggak sih Mbak Nita? Oh iya bener. Karena kan kita hidup harus makan, bayar. Iya. Tips, tips apa tuh? Tips untuk kalau yang pengen jadi jurnalis atau news anchor mungkin bisa dibagiin ke teman-teman. Oke, mungkin buat teman-teman yang masih kuliah gitu kali ya. Tipsnya adalah jangan takut-takut, intinya itu aja sih Mbak. Pede juga ya, harus pede ngomongnya. Nih pede. Aku belajar nih ngomong sama Mbak Syaf nih. Mbak Nita udah jago. Pede ngomong iya, tapi itu kan bisa belajar seiring berjalannya waktu. Yang pasti adalah jangan takut-takut dulu sih, nyoba aja dulu. Nanti kesulitan apapun, rintangan apapun pasti dengan rekan-rekan di kantor, mentor di kantor, pasti semua juga bisa dilewati dengan baik gitu kan. Yang penting buat yang mau jadi wartawan ya coba aja terus, coba aja dulu, jangan takut dulu. Nah, kebanyakan anak muda zaman sekarang tuh gitu, takut dulu tuh, insecure lah.
quarter life crisis lah, apa segala macam, akhirnya nggak mau nyoba gitu. Jangan deh, kesempatan tuh kan datang nggak bisa berkali-kali ya. Iya. Mungkin apa namanya, aku sih balik lagi ke menarik sih Mbak Syaf nih di dunia pertelevisian, tapi mungkin Mbak Syaf tahu nggak proses pembuatan news gitu yang sepengetahuan Mbak Syaf aja sih. Oke, kalau sepengetahuan aku sih sebenarnya gini, di wartawan itu kan profesinya ya, profesi kita tuh disebutnya wartawan. Di dalam situ ada divisi apa aja, ada editor, ada produser, ada news anchor, aku, ada teman-teman reporter di depan layar, di lapangan, ada teman-teman kameramen gitu kan. Nah, biasanya kalau misalkan kita reporter nih turun dulu ke lapangan, ada kebakaran, reporter turun ke lapangan sama kameramen, ya kan? Mereka turun ke lapangan sama kameramen. Nanti mereka ngeliput di situ, ya kan? Kenapa dan bagaimana ini terjadi? Mereka wawancara narasumbernya dan segala macam. Nanti mereka bikin naskah. Naskah itulah yang dikirim ke kantor. Nah, kita yang di kantor nih, penerima di kantor, ada produser, ada koordinator liputan dan segala macam. Nanti kita yang menyeleksi beritanya. Kalau beritanya memang bagus, nanti kita tayangin. Tapi kita recreate dulu, kita buat ulang, kita tulis ulang. Nanti kalau udah kita tulis ulang, kita tayangin, nah kita deh yang news anchor yang bertugas untuk membawakan beritanya gitu. Tapi berarti kalau lagi di lapangan gitu tuh biasanya harus punya jiwa militan juga kali ya Mbak? Wah, kalau yang di lapangan jurnalis bukan militan lagi, sebarbar mungkin. Karena gini loh Mbak Nita, kalau misalkan kita di lapangan tapi kita takut-takut ya, nggak akan dapat informasi sih menurut aku. Jadi menurut aku ya tadi aku bilang pekerjaan ini adalah pekerjaan yang bukan artinya militan terus barbar jadi begajulan gitu ya enggak, tapi paling nggak dia punya mental yang berani ngomong duluan sama narasumber, berani negor duluan sama teman-teman reporter ataupun wartawan TV lain. Iya. Makasih. Karena kalau misalkan nggak berani ya informasi yang akan kita terima sedikit gitu. Dan pekerjaan aku menurut aku, pekerjaan sebagai wartawan itu memang aku harus kuat mental karena dinamis kan. Nggak tahu nih hari ini liputannya apa, besok liputannya apa, hari ini beritanya apa, besok tuntutan perusahaannya apa gitu. Itu setiap hari bisa berubah gitu kan. Bisa tahu-tahu berubah. Jadi kalau memang kitanya nggak siap mental dan nggak suka-suka banget sama bidang ini, menurut aku akan jadi sulit untuk menjalani pekerjaan ini. Iya, berarti mungkin Mbak Syaf juga udah melalui tahap proses di lapangan dulu, terus kemudian jadi news anchor gitu kali ya? Iya, sebenarnya kalau level kayak gitu tuh memang lapangan, baru ke studio atau jadi produser, atau jadi korlip gitu kan. Intinya mental tuh dibentuknya di lapangan. Cuman kalau ditanya nih, apakah aku suka banget ke lapangan atau di studio, lebih suka mana? Aku suka banget di lapangan. Karena aku ketemu teman-teman, gitu kan, ketemu teman-teman. Kalau di studio kan depan laptop, depan komputer gitu kan. Cuman kalau di lapangan tuh enaknya lihat langsung, jadi saksi mata langsung, ya kan. Tapi nggak takut tuh ya kalau ada kejadian? Pernah nggak ada kejadian-kejadian yang misalnya menakutkan atau apa gitu beritanya? Menakutkan sih banyak ya, demo gitu-gitu kan tuh menakutkan kan, dan itu nyawa gitu kan. Tapi apa ya, aku nggak ngerti, kadang adrenalin rush itu justru ada di teman-teman wartawan. Semakin hal itu menyeramkan, semakin kayak ayo gue datang ke sana gitu. Cerita-cerita adrenalin rush teman-teman reporter tuh banyak banget, yang gunung meletus, orang semua evakuasi kan, kita menaik ke atas ya kan. Ya benar-benar, gitu. Karena memang udah kewajiban untuk cari berita kan. Walaupun semua dilakukan dalam konteks aman ya, seaman mungkin gitu. Aku mau nanya deh, kalau ada tawaran main film nih, Mbak Syaf tuh lebih milih jadi pemain film atau tetap jadi news anchor? Ini pertanyaannya jebakan ya? Jebakan banget nih kalau dilihat kantor. Enggak lah. Mungkin aku tipikal yang risk taker gitu, karena aku mikir aku udah 6 tahun di berita, mungkin gak ada salahnya kali ya aku coba juga main film ya. Jadi mungkin aku akan ambil peluang main film kalau memang tahu-tahu ada gitu. Apa nih sukanya genre? Pengen jadi pemain yang antagonis atau protagonis atau horor misalnya? Aku justru kalau teater dulu jadi protagonis sering. Oh gitu. Antagonis aku justru belum pernah, tapi aku justru pengen dapat peran-peran lebih ke kayak ODGJ atau autism, yang peran-peran unpredictable deh, gitu, yang mungkin dia punya sakit atau apa gitu kan. Pengen tahu aja gimana sih
mendalami peran-peran tersebut gitu. Kalau dulu di teater kan pasti aku 4 kali main teater tuh pasti aku jadi perempuan yang ditinggal laki-laki gitu kan. Oh gitu. Jadi Semoga aku kenyataannya enggak ya. enggak gitu. Nah, Gitu. semoga nanti ada produser mungkin yang melihat Amin. Mbak Syaf gini pengen main film. Iya, aku tuh pengen banget. diajak-ajak. Pengen banget main film, pengen Oh, iya. banget sih. Itu salah satu cita-citaku juga sih. Semoga tercapai ya Amin. nanti sukses selalu. Ya. Oke deh, ini terakhir nih untuk closing nih. Aku pengen banget lihat Mbak Syaf closing ala-ala anchor nih kan. Langsung nih ketemu sama Anchor News, jadi pengen lihat live langsung. Nah, Boleh, untuk boleh, dukung boleh. channel aku nih Nitraya TV, mungkin bisa dibilang ke teman-teman like, komen, dan subscribe gitu. Oke, boleh. Ala-ala anchor ya. Ala-ala Anchor. Oke, kita coba. Demikian informasi hari ini pemirsa, jangan lupa untuk terus saksikan Nitraya TV, komen, like, dan subscribe channel ini untuk bisa terus mendukung karirnya Mbak Nita. Sekian dan terima kasih. Dadah. Masih aku selalu kayak gitu tuh kalau siaran. Makasih. Dadah. Makasih udah main-main ke sini, udah nyobain juga Sama-sama. makanan aku. Enak banget nih buat teman-teman, harus mampir nih ke Iya. Fusion sama Warung Sop Buntut. Iya. Mantep banget. Thank you. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Jaga kesehatan. Semoga kita bisa collab-collab lagi ya. Amin. Oke. Dadah.